Ada buku namanya Four Stroke karangan dari Alexander Graham Bell. Itu jadi buku apa disebutnya ya, kiblat mekanik balap. Itu tujuannya ke sana. 3,14 ini rumusnya ya, rumus pastinya 3,14 dikali diameter piston dikali diameter piston lagi dikali langkah stroke nih ya, langkah stroke-nya dibagi 4000. Nah, kalau misalkan Mio standar itu berarti 3,14 dikali 50 dikali 50 lagi ya, 2 kali diameter piston dikali langkah stroke itu 57,9, terus dibagi 4000, hasilnya pasti 113 cc. Itu teman-teman boleh coba kalkulator teman. 2 kali panjang stroke yang kita tambah gitu. Jadi kalau misalkan stroke-nya 3 mili ya berarti tambahnya 6 gitu teman-teman. Jadi misalkan nih contohnya Mio ya, Mio itu stroke-nya kan 57,9. Nah, kita tambahin pen stroke atau kita stroke up 2 mili. Nah, itu hasilnya jadi 61,9 atau kita bulatkan jadi 62 gitu teman-teman. Halo guys, balik lagi di channel In Engine bareng gua Harley. Jadi di video kali ini gue bakal bahas perbedaan antara oversize, bore up, dan stroke up teman-teman. Tiga hal ini sama-sama naikin cc ya teman-teman ya. Oversize naikin cc walaupun dikit gitu ya. Bore up jelas naikin cc, stroke up juga naikin cc. Dari tiga hal ini punya kepentingan beda-beda ya teman-teman. Kalau oversize itu buat tujuannya memperbaiki blok yang baret biasanya gitu ya. Kalau yang kedua itu kita mau ngebore up, ngenaikin cc motor kita yang kita inginkan gitu teman-teman. Contoh lah Mio mau dibore up ke 150. Nah, ini kita bore up dengan ukuran piston berapa nih? Nah, nanti kita hitung bareng-bareng ya teman-teman. Terus satu lagi stroke up. Kalau stroke up itu tujuannya nyari torsi teman-teman, dan bisa juga ngimbangin cc gitu. Jadi Mio mau di bore up 150 cc, pistonnya sekian, terus di stroke juga sekian, tapi sampai dapat angka di 150 cc di stroke dan di bore up gitu. Atau mau di stroke doang sampai jadi 150 cc, itu begitu juga, kira-kira begitu teman-teman. Kita bakal bahas sampai tuntas gitu teman-teman. Jadi ini kenapa gue bahas, jadi kemarin tuh gue baru dapat pertanyaan dari DM Instagram gue ya, Instagram In Engine. Bang, gue mau stroke up Mio, itu kira-kira mentok crankcase-nya berapa ya bang? Ini kan crankcase ya teman-teman, dia mau nge-stroke up nih, mau nambahin langkah. Gue langsung, bro, lu mau ngebore up apa mau nge-stroke up nih? Soalnya kalau nge-stroke up kita nggak usah mikirin diameter crankcase, kita pikirinnya panjang blok, karena kan dia naik turun gitu. Nah, sampai akhirnya gue pikirin, gue chat-chatan gitu kan sama dia, sampai akhirnya dapet, oh oke, ngerti bang gitu. Berarti crankcase nggak usah bang ya? Ya nggak usah dipikirin tuh mah bro, lu pikirin aja bagian bloknya gitu, bagian linernya. Terus dia bilang, oh, oke bang, thank you. Nah, jadi gue pikir-pikir kayaknya ini harus dibahas deh. Sebenarnya udah banyak yang bahas sih teman-teman, cuman mungkin belum pas gitu. Dan gue berusaha pas dengan pembawaan gue gitu ya. Jadi ini semua menurut gue, oversize, bore up, stroke up menurut gue jadi teman-teman. Jadi kalau misalkan gue ada salah-salah, teman-teman boleh cari di informasi yang lain gitu ya. Oke, kita mulai teman-teman. Kita bakal masuk ke pembahasan pertama, yaitu oversize. Ini gue udah ada tulis beberapa poinnya nih. Jadi oversize itu tujuannya teman-teman buat kita menghilangkan baret pada blok gitu. Namanya blok kita pakai bertahun-tahun kan dia baret ya. Ini gue contohin, ini blok standar, ini blok bore up yang udah di bore up. Nah, ini beda pistonnya juga tuh. No, gedenya beda. Nah, ini jadi gue jelasin ya. Jadi kalau misalkan oversize itu tujuannya itu teman-teman, jadi piston kita baret gitu, kita pemakaian lama, oli kita telat. Nah, ini salah satu contoh. Ini pistonnya baret ya, ini baret, bagian X nya bagian in nya enggak. Nah, ini gua contohin ya.
Nah, kalau udah baret kayak gini teman-teman, ini udah nggak bisa kita pakai, harus kita naikkan oversize gitu. Dari ukuran piston standar Mio itu 50. Kalau baretnya nggak terlalu dalam, bisa kita naikin ke oversize 25 atau bisa dibilang 0,25. Jadi ukuran pistonnya itu 50,25 kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan baretnya tebel gitu ya, lumayan dalam, nah itu kita naikinnya ke oversize 50. Jadi 50,050 gitu atau 50,5 gitu. Ukuran pistonnya kita naikin. Kalau misalkan ceket gitu, pistonnya nih sampai nyangkut gitu teman-teman, sampai keluarnya itu kita pukul gitu ya. Nah itu kan baretnya berarti parah. Nah itu kita naikin ke oversize 100 teman-teman. Nah oversize juga dia punya ukuran berbeda-beda setiap motor. Nggak semua motor bisa naik OS. Contohnya Aerox, Nmax itu dia nggak bisa di oversize karena dia sistemnya diasil. Bloknya itu dia nggak ada liner, dia diasil. Jupiter MX 135, nah itu dia diasil. Jadi, tapi kalau nanya bisa diborap apa enggak? Oh tentu bisa. Kita tanam boring gitu teman-teman. Nah itu nggak bisa. Kalau misalkan yang nggak bisa gimana bang? Nah kalau lu mau tetap standar motornya, ganti blok set piston. Tapi kalau misalkan mau di, kayaknya borap aja kali bang ya. Nmax gitu dari 58 kita ke 60-in aja. Nah berarti lo tanam boring, tetap pakai blok yang lama, bawa ke tukang bubut, lo tanam boring, habis tanam boring lo pasang, lo beli piston lagi dengan ukuran yang lo mau gitu. Jadi kira-kira begitu teman-teman. Nah ini balik lagi ya ke Mio ya. Nah ini kalau si Mio, dia ini diameter piston standarnya itu 50 dan bisa kita pakai sampai 53 amannya. 53,5 boleh sih. Jadi dia ukurannya itu dalamnya 50, boringan itu dia bagian dalamnya 50, bagian luarnya dia 56 teman-teman. Jarak aman untuk motor yang masih kita mau pakai daily itu dari blok, dari boringan luar ke dalam itu 3 mili. 2 mili itu tipis teman-teman, biasanya nggak terlalu awet, biasanya 6-8 bulan gitu dia nggak kuat gitu karena panas. Nah jadi kalau oversize, nah itu kita bisa, Mio itu bisa sampai 53, itu berarti bisa sampai OS 300 atau 53,5 berarti bisa sampai OS 350. Jadi misalkan pistonnya 50, kita pakai, telat ganti oli atau enggak ganti oli, motor perang lah pokoknya gitu, jalan terus jebol, ibarat kayak begini, kita bawa ke bengkel, kita naikin OS nya ke 50, boringannya kita quarter itu fungsinya buat menghaluskan kembali teman-teman. Jadi kayak di amplas, dia ada pisaunya gitu, dia tukang bubut gitu, sek dia naik turun buat ngehalusin lagi. Jadi dia nggak ada baret. Nah itu dibesarkan 0,50 kalau parah, 0,25 kalau cuma setipis gitu. Tapi jarang sih yang perhatian sama motor kayak gitu sih. Maksudnya baru ada apa, asap-asap dikit gitu di knalpot udah langsung dibawa ke bengkel, biasanya jarang. Biasanya sampai knalpotnya tuh udah kayak 2 tak gitu, motor 4 taknya baru dibawa ke bengkel gitu. Baru di, bang nih kayaknya piston gue bermasalah, nah baru kayak gitu biasanya. Nah si Mio itu bisa sampai ke 350, jadi 50 standar, 50,5, 51, 51,5, 52, 52,5, 53, 53,5 itu amannya oversize sampai di situ. Bore up itu boleh ke 54. Kalau buat bore up nih, kalau buat bore up kan tujuannya buat ngejar cc ya. Mio di ke 54-in itu teman-teman kira-kira jadi 132 cc kalau nggak salah ya, nanti kita hitung ya. Nah jadi kira-kira begitu teman-teman. Jadi balik lagi ke tujuannya, tujuan oversize itu buat ngestandarin motor, buat motor biar nggak ngebul, bukan buat tujuan speeding gitu. Beda sama bore up. Jadi kalau teman-teman motornya jebol, terus gue nggak mau naikin cc-nya, gue mau tetap standar, gue mau tetap segitu ya, nggak usah di quarter, bisa juga ganti blok set, blok sama piston diganti yang baru gitu teman-teman. Nah itu tentang oversize ya, semoga menjawab ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang kalian boleh komen di bawah. Nah kita lanjut tentang si bore up.
Kalau bore up udah jelas tujuannya mencari speed atau mencari cc yang kita inginkan gitu teman-teman. Nah ini contohnya Mio gua, ini blok si Mila ya. Si Mila ini blok standar Mila. Ini blok bore up ya. Nih pistonnya bisa. Nah kalau masuk ke blok yang bore up ini ukurannya 50. Nah yang ini ukurannya 58,5 teman-teman. Nah kita pinggirin dulu. Nah ini kalau misalkan bore up itu udah pasti teman-teman tujuannya mencari speed, mencari cc yang diinginkan. Gue pengen punya Mio 150 cc gitu, gue pengen punya Mio 190 cc gitu. Nah itu di bore up. Dan bore up itu banyak komponen yang harus disesuaikan. Kalau misalkan nih kayak si Mila nih sampai 58,5, nah itu harus penyesuaian lagi ke klepnya harus kita gedein juga. Kalau nggak digedein gimana ya, kurang efisien aja. Tapi motor nyala mah nyala, jalan mah jalan bisa gitu. Cuman kalau si Mila ini dia ukurannya klepnya max di 29. Nih untuk ukuran 58,5 dia max di 29. Jadi teman-teman pakai 27, 28 boleh. Kalau klep X-nya itu mentok di 24, hampir 25, 24, sekian. Nah itu teman-teman boleh pakai klep, jangan sampai di atas 24 klep X-nya. Jadi tetap di bawah 24, 23, 22 gitu. Nah itu harus ada perubahan gitu teman-teman. Nah kalau misalkan oversize itu nggak usah ada perubahan karena dia masih ukuran toleransi pabrik. Itu jadi pabrikan memang udah nyiapin nih, kayaknya mesinnya nih bisa jebol nih kalau oli nggak dijaga gitu-gitu. Ayo kita siapin nih piston-piston selanjutnya biar low budget gitu kan, cuma ganti pistonnya. Oversize gitu. Nah ini kalau bore upan gini ya teman-teman, ini gue udah ada hitungannya. Nanti gue coba tampilin di layar ya, atau gue kasih teks aja. Nah jadi kalau bore up nih itu sama-sama ngegedein piston, sama kayak oversize. Cuman tujuannya kan buat kita nge-speeding tuh, buat nyari speed. Nah kita harus tahu hitung-hitungannya nih buat ngitung cc yang kita inginkan dari bore upan ini ya teman-teman. Nah ini hitungannya itu gini caranya teman-teman. 3,14 ini rumusnya ya, rumus pastinya. 3,14 dikali diameter piston, dikali diameter piston lagi, dikali langkah stroke nih ya, langkah stroke-nya dibagi 4000. Nah kalau misalkan Mio standar itu berarti 3,14 dikali 50 dikali 50 lagi ya, 2 kali diameter piston dikali langkah stroke itu 57,9, terus dibagi 4000, hasilnya pasti 113 cc. Itu teman-teman boleh coba kalkulator teman-teman. Nah itu ya. Nah dari rumus itu kita tahu kalau misalkan Mio kita kasih piston 58 itu cc nya bakal dapat 58,5 itu cc nya kita bakal dapat di 155 cc. Teman-teman boleh hitung coba, 3,14 dikali 58,5 dikali 58,5 dikali langkah stroke-nya 57,9 dibagi 4000, itu pasti hasilnya 155. Coba itu ya teman-teman ya. Nah udah gitu kekurangannya bore up, ke bahan boringnya, bahan pistonnya, itu balik lagi kalau pemasangan itu jatuhnya kalau kalian beli yang plug and play itu orang tinggal pasang aja, orang yang bisa turun naikin mesin itu bisa. Lain lagi sama yang custom ya. Kan banyak nih suhu-suhu di luar sana nih yang bikin motor 56 tuh bisa ngalahin motor 58 gitu. Walaupun kalau dari hitungannya, teorinya itu kan nggak mungkin, tapi kan ada aja kan gitu kan rahasia dibalik noken asnya gitu teman-teman. Gitu kan. Nah jadi kira-kira kayak begitu teman-teman. Boring gitu harus kita ganti ya kalau misalkan kita mau bore up. Nah, ini ya, ini misalkan blok standar nih mau kita bore up itu bisa tinggal ganti boring nih kayak gini. Ini kan diganti boring yang gede. Nah ini jadi ini boring standarnya dicabut sep gitu kan, terus digedein. Habis digedein masukin boringan yang kita inginkan gitu teman-teman. Biasanya kalau bore up itu jangan tanggung-tanggung boringannya teman-teman. Teman-teman misalkan pengen pistonnya ukuran 58, kasih boringannya 62 lah gitu.
Jadi kalau misalkan jebol bisa naik 0,5 itu, jadi lebih murah gitu kalau misalkan jebol. Itu kira-kira tentang up dan oversize teman-teman. Jadi perbedaannya cuma itu doang ya. Perbedaannya itu di tujuannya mau naikin speed, itu si bore up. Tujuannya untuk memperbaiki piston rusak atau jebol, itu si oversize. Nah kalau bore up jebol berarti hitungannya apa bang? Oversize 50. Nah itu kalau menurut gua udah bukan oversize sebutnya ya. Ya bore up gitu. Kalau oversize ya ini piston standar gitu teman-teman. Itu menurut gua ya. Oke, kita kesampingkan dulu bore up dan oversize, kira-kira kayak gitu teman-teman. Nah kalau buat si stroke up, ini stroke up itu menambah langkah piston. Nah ini yang menarik, kalau misalkan ini punya Mio ini stroke-nya itu panjangnya itu 57,9. Kalau kita tambah 2 mili itu berarti bukan jadi 57,9 ditambah 2, bukan, tapi ditambahnya 4 teman-teman. Loh kok 4 bang? Nah itu karena yang kita tambah itu, kalau kita stroke 2 mili itu berarti piston langkah atasnya 2 kali lebih panjang, langkah bawahnya juga lebih panjang 2 mili. Jadi rumusnya kalau buat stroke up itu 2 kali panjang stroke yang kita tambah gitu. Jadi kalau misalkan stroke-nya 3 mili ya berarti tambahnya 6 gitu teman-teman. Jadi misalkan nih contohnya Mio ya, Mio itu stroke-nya kan 57,9. Nah kita tambahin pen stroke atau kita stroke up 2 mili. Nah itu hasilnya jadi 61,9 atau kita bulatkan jadi 62 gitu teman-teman. Nah udah gitu stroke up itu tujuannya buat apa? Sama sih naikin cc juga. Tapi kenapa nggak bore up aja? Kan lebih murah. Ganti piston, ganti boring, dibanding kita harus bongkar krek as. Udah gitu biaya bongkarnya juga kan lebih mahal ya, karena kita harus belah semua tuh mesinnya. Nah kalau stroke up ini tujuannya itu untuk mencari torsi teman-teman. Jadi untuk 0 sampai 7000 rpm pertama itu yang main di stroke up ini, di langkah stroke ini. Jadi kalau buat teman-teman yang ngebore up buat nyari putaran bawah, itu menurut gua suatu hal yang salah ya. Bore up itu mainnya di putaran atas teman-teman, di 7000 ke atas itu baru bore up, feel bore up-nya itu kerasa. Tapi ya di bawah juga kerasa, cuma nggak gitu signifikan dibanding dengan stroke up. Kalau stroke up bawahnya kerasa banget tuh. Jadi kalau teman-teman abis stroke up gitu, tes nih motor jalan nih, nah, itu ngajolnya tuh utut, nah kerasa. Tapi kalau teman-teman abis bore up itu di awalnya tuh nggak gitu kerasa. Tapi kerasanya begitu pas teman-teman lagi speeding gitu ya, atau di RPM 7000 ke atas gitu, tut lagi nusuk. Nah itu yang tusuk-tusuk itu pembesaran piston teman-teman. Kalau stroke up itu buat awal gitu teman-teman. Nah sekarang kalau misalkan stroke up itu yang kita harus perhatiin itu apa teman-teman? Kalau stroke up ini kita harus perhatiin yang pertama itu bahan dari boringan dan piston. Karena si stroke up ini jauh lebih panas dibanding bore up, karena geseknya itu lebih panjang teman-teman. Jadi contoh nih ya, dia cuman ngegesek tadinya nih piston tuh dari TMA titik mati atas sampai TMB titik mati bawah, itu dia cuma segini nih, 2 jari gua doang nih segini nih, tik 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 nih, boringan fullnya segini ya, dia cuma segini, set. Kalian stroke up 2 mili, berarti dia lebih tinggi 2 mili, lebih turun 2 mili, jadi permainannya gitu. Nah gesekan piston dari TMA ke TMB itu lebih jauh. Nah udah gitu, jadi kalau kita nge-stroke up yang kita perhatiin boringnya, kita ukur itu panjangnya itu dapat gak. Jangan sampai kalian pakai blok standar nih Mio, anggaplah nih, kita anggap ya, kita anggap panjang boringnya ini 60 gitu ya. Dia kan standar langkahnya kan 7,9, dia panjangnya 60. Kalian stroke si Mio ke yang tadi itu ke 2 mili, jadi kan 62. Itu berarti piston loncat di atas terus sama di bawah, dia udah kayak mau copot ya, kurang lah pokoknya. Keluar jalur, keluar sampai boringan, si piston jadi sampai keluar. Harusnya kan dia di titik TMB itu kan di sini nih, pipi dia nih,
ya bagian bawah dia di buntutnya tuh di sini. Nah ini lewat gitu teman-teman. Kalian tambah packing 2 mili. Kalau kalian stroke up 2 mili, tambah aja packing 2 mili. Tapi balik lagi ya, ini cuman pemahamannya aja gitu teman-teman. Kira-kira oversize, stroke up dan bore up tuh kayak begitu teman-teman. Ya, semoga menjawab. Kalau ada yang kurang jelas kalian boleh komen di bawah atau DM gue di Instagram gitu teman-teman. Jadi ini cuma pemahaman. Gue juga masih nyari-nyari kok titik pasnya si Mila gitu ya. Belum dapet. Gue juga belum konten-kontenin karena kepentok teman-teman. Otomatis gerak kepentok teman-teman. Si Mila tuh kepentok gitu. Jadi gue belum lanjutin lagi. Buat teman-teman yang mau mendalami tentang bore up, stroke up, itu ada buku namanya For Stroke karangan dari Alexander Graham Bell. Itu jadi buku apa disebutnya ya, kiblat mekanik balap. Itu tujuannya ke sana. Di sana banyak rumus-rumus tentang motor 4 tak gitu. Nah, ini gue nggak bahas tentang 2 tak, tapi kira-kira stroke up dan bore up buat 2 tak sama 4 tak itu pemahamannya tuh kayak gini teman-teman gitu. Tapi kalau caranya juga sama begini gitu, cuma bedanya mungkin di bagian portingnya gitu-gitu itu beda. Kalau buat 2 tak gua belum mendalami 2 tak. Tapi yang pasti 2 tak nggak usah diapa-apain lah, ninja juga di kita porting doang aja, nggak usah di macem-macemin, porting ganti karbu gas sudah gitu kan. Kalau 2 tak kan, kalau 4 tak agak rumit gitu ya teman-teman. Jadi kira-kira begitu teman-teman pembahasan tentang stroke up, bore up dan oversize. Semoga menjawab. Kalau ini pembahasan gue ini jangan kalian langsung jadiin patokan nih, si Bang Harley ngomong gini, jangan langsung begitu ya teman-teman. Kalian boleh cari informasi di channel lain atau di buku lain. Gue juga pengen tuh beli buku yang Alexander Graham Bell itu, cuman gue perhatiin harganya juta ya teman-teman ya. Dan gue nggak memilih mencari bajakan gitu, fotokopian gitu, enggak, karena kita harus menghargai dia, itu kan profesor ya, kita harus menghargai dia. Jadi gue kumpulin duit dulu aja, nanti gue bakal beli yang asli buat mendalami pelajaran tentang motor balap. Nah ini yang gue bahas ini kayak kemarin tuh banyak salah tangkap tentang oli yang cocok buat motor bore up. Kalian tuh malah ada yang ngomong motor bore up mana pakai oli kental bang, motor bore up mah pakai oli juga 300 mili, 500 mili, yaitu balap drag kali bro gitu. Ini kan yang gue bahas di video itu kan bore up harian gitu, yang buat kita pakai gajak gijik NR gitu kan. Jadi banyak yang salah tangkap tentang itu. Jadi tujuan video itu dibuat cuma pemahaman aja tentang oli. Nanti bakal gue pendalami juga tentang kode api ya, belum gue bahas ya, nanti bakal gue bahas lagi. Jadi kira-kira begitu teman-teman pembahasan tentang stroke up, bore up dan oversize di motor 4 tak. Jadi perbedaannya kira-kira begitu. Semoga membantu ya teman-teman. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.